Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Mujahim adalah seorang wanita mulia yang kisahnya pernah diceritakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi pernah menyebut bahwa kelak di surga Asiyah akan menjadi pemimpin para wanita-wanita solehah memasuki surganya Allah. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai Nil. Lalu bagaimanakah alur ceritanya? Seorang wanita yang mulia lagi solehah seperti Asiyah bisa menjadi istri dari manusia kafir seperti Fir'aun? Dan inilah alur ceritanya. Di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan menceritakan kisah Fir'aun menggauli iblis yang menyerupai sebagai Asiyah. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istri pertamanya. Lalu, ia ingin mencari istri baru. Kala itu, di kalangan masyarakat Mesir, Asiyah terkenal sebagai wanita yang cantik jelita. Akhirnya Fir'aun memerintahkan kepada seorang menterinya bernama Haman untuk datang melamar Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah. Lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati Asiyah. Akhirnya Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fir'aun pun mengancam kepada Siti Asiyah kalau dia tidak mau menikah dengannya, maka Fir'aun akan membunuh orang tuanya juga seluruh keluarga Asiyah. Akhirnya dengan terpaksa Siti Asiyah menikah dengan Fir'aun. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu Allah memerintahkan sosok iblis perempuan untuk menjelma sebagai wujud Asiyah. Sehingga setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah, tetapi iblis wanita yang menyamar sebagai Asiyah. Karena kemuliaan Siti Asiyah, Allah menjaganya agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena Fir'aun mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu maka nyawanya akan terancam, seperti Masitoh tukang sisir putrinya Fir'aun. Masitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama seluruh keluarganya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masitoh, keluarga Masitoh, bahkan anak-anak tidak menjadi pengecualian bagi Fir'aun. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun, lantas mendatanginya dan berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis yang dikatakan Masitoh. Fir'aun pun marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali. Tetapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun marah besar. Kemudian Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan berkata kepada mereka, "Wahai menteri-menteriku, bagaimanakah pendapat kalian tentang istriku Asiyah binti Mujahim?" Maka mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik.
Kemudian Fir'aun berkata kepada mereka kembali, "Wahai menteri-menteriku, tahukah kalian bahwa wanita yang kalian sanjung itu telah menyembah Tuhan selain aku?" Mendengar perkataan Fir'aun, maka pejabat-pejabat Mesir meminta agar Fir'aun menghukum mati istrinya itu sebagai pelajaran dan peringatan untuk seluruh rakyat Mesir. Akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggalkan sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihi salam datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya itu bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Esok harinya Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hati Asiyah, sehingga ia menjawab dengan tegas, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Kemudian Fir'aun menjadi murka, lalu menyiksa Asiyah dengan memukulnya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asiyah yang tidak merasakan rasa sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Hal itu membuat Fir'aun sangat marah hingga memerintahkan Al-Gojo untuk menghukum mati Asiyah dengan cara melempar kepala Asiyah dengan batu yang sangat besar. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Asiyah. Allah perlihatkan kepada Asiyah istana indah yang telah Allah bangunkan untuknya di surga, sehingga di detik-detik kematiannya Asiyah merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Asiyah tersenyum bahagia dan wafatlah Asiyah binti Mujahim dalam keadaan yang mulia. Seperti itulah kisah wanita mulia yang berjuang mempertahankan keimanannya. Sahabat yang beriman, Asiyah binti Mujahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudorot bagi Asiyah sedikit pun, karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatan. Asiyah tidak mendapatkan mudorot karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang yang paling kafir. Asiyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Kisah ini diceritakan Allah dalam Al-Quran dan memiliki makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawan, dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapat. Semoga kita semua bisa belajar, bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.